Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayah taufik pada kita. Alhamdulillah pada malam ini kita belajar melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah yang semoga serahkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah pada bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Pertama yang kami hormati Ustaz Amna Isra, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahmatullah. Pertama, marilah kita bersama-sama yang mana setelah sholat maghrib tadi kita bersama-sama mengisi malam nisfu Sya'ban pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah kita mulai dari habis maghrib tadi yang diteruskan pada saat ini setelah sholat isya. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Amal Isra, yang mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil hikmahnya buat bekal kita untuk kehidupan sehari-hari, untuk mempertebal ketakwaan keimanan kita, untuk bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu langsung saja maka kita bersama-sama kita buka sebelum dimulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada Ustaz Amna Isra, waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya dan nanti mohon untuk ditutup dengan doa. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah nisfu Sya'ban di masjid kita sebut namanya ini Al-Hidayah. Dari masjid Al-Hidayah. Insyaallah melihat wajahnya semuanya orang yang dapat hidayah insyaallah. Amin. Nah, kita ini santai saja Bapak Ibu ya. Kita santai saja. Saya meminta maaf terlebih dahulu sebelumnya tidak bisa bergabung dengan Bapak Ibu dari sejak maghrib, karena tadi saya masih mengisi kajian tafsir ba'da asar di Depok. Ternyata selesainya 5:30 sore, mau menjelang maghrib. Tadi dari 5:30 saya berangkat dari Depok kemari, baru sekarang nyampe. Padahal sudah pakai alarm Valentino Rossi, masih nggak sampai juga. Tidak bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya secepat mungkin. Namun saya berharap, berdoa kepada Allah tidak mengurangi berkah kita semua. Orang kita di timur sini sering mengatakan begini Pak, kalau tak kenal maka tak sayang. Nama saya itu barangkali jarang didengar. Nama saya Amna Yusra.
asal orang paling ujung seluruh Indonesia. Saya orang paling ujung Sumatera, dari Aceh ya. Lahir di Aceh, pesantrennya di Aceh, semuanya di Aceh. Kalau sudah disebut Aceh pasti yang kebayang pertama. Jadi kalau akidahnya Asy'ari, kalau fikihnya Syafi'i pasti. Nah, selesai dari Hidayah, Allah izinkan berangkat ke Mesir. Saya tak mau. Saya mau ke UI di sini. Karena niat saya bukan mau kuliah, saya mau berusaha. Saya mau cari sesuatu yang lain. Tapi ayah saya mengatakan, "Nak, kalau kau tak ke Mesir jangan pergi kuliah." Wah, ini veto ini. Kalau sudah veto orang tua kita, anak mana bisa berbuat apa-apa? Iya kan? Kita bisa berbuat apa-apa. Dengan hati yang berat masa itu, saya kuatkan hati, saya berangkat ke Mesir. Belajar dari ulama-ulama di Mesir. Salah satu yang paling saya sukai dari ulama Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bapak Ibu pernah dengar? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi disebut sebagai mujaddid dalam ilmu tafsir abad ini. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Namun sayang, begitu saya sampai di sana, beliau telah meninggal dunia. Saya tak bisa ikut satu pun halaqah beliau, hanya bisa nonton di layar kaca. Tetapi tidak mengurangi kekhusyukan saya selama di Mesir. Karena Mesir gudangnya para ulama. Indonesia hampir rata-rata kitab, terutama dalam mazhab Syafi'i, itu dari Mesir. Al-Yubi Umairah, Mesir. Kitab Mahalli, pernah dengar Al-Mahalli yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Mesir. Al-Asbah wal Nadhair, kitab Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur, karangan Imam Suyuti, Mesir. Syarah Sahih Bukhari yang paling terkenal bernama Fathul Bari, 24 jilid. Nah, ini kalau ditaruh di meja kita cukup tempat, 24 jilid. Ada yang cetak sampai 24 jilid, ada yang mencetaknya. Siapa penulisnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mesir juga. Dalam ilmu akidah, Imam Al-Bajuri, pengarang pensyarah kitab dari Ummul Barahin karangan Imam As-Sanusi dalam mazhab Asy'ari, Mesir juga. Pernah jadi Syekh Al-Azhar, jadi rujukan utama di Indonesia. Orang Indonesia kalau tidak tahu itu bukan orang Indonesia. Kenapa? Itu kitab-kitab yang dipakai di Indonesia. Yang di sana kita belajar seperti itu. Hari ini begitu saya pulang ke Indonesia kembali, teringat dulu saya pernah menolak keinginan orang tua saya, ayah saya berangkat ke Mesir. Kalau saya tidak ikut orang tua saya, mustahil malam ini saya duduk di sini. Pasti saya duduknya di situ. Kalau bukan karena ayah saya, mustahil banyak sekali ini perangkat ini. Tak pernah saya bisa merasakan perangkat ini. Jadi kita baru melihat nikmat setelah kita berjalannya waktu, setelah bersusah payah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan guru-guru saya, orang-orang tua saya, teman-teman saya, adik-adik saya, abang-abang saya di tempat ini. Apalagi ini malam nisfu Sya'ban. Di dalam hadis Ibnu Hibban, Allah pada malam ini mengampuni dosa kecuali 2 orang. Dalam riwayat Ibnu Hibban, siapa dia? Pertama musyrik, orang menyekutukan Allah. Yang kedua al-musyahin namanya. Al-musyahin oleh para ulama hadis disebutkan man kana fi qalbihi hiqdun li akhihi muslim. Orang yang dalam hatinya itu ada kedengkian terhadap saudara muslimnya. Orang yang punya dengki malam ini ke saudara muslim, Anda menangis minta ampun, gak turun ampunan malam ini. Itu syaratnya. Yang marah-marahan malam ini damai, salam-salaman, peluk-pelukan, ampunan, maaf-maafan, cukup. Malam ini semua masalah selesai. Kenapa? Malam ini turun ampunan Allah. Tapi
Allah tidak akan menurunkan ampunan kepada dua orang yang bertengkar tadi. Subhanallah, subhanallah. Ini kita kalau melihat wajah-wajah di sini, ini wajah-wajah penuh rahmat semua. Mana ada kedengkian di sini? Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya tipikal orang yang suka mengajar kitab. Karena belakangan ini memang saya sedang menggiatkan agar umat Islam ini terutama di Indonesia kembali kepada khazanah keilmuan Islam yang utama, sumbernya. Kita kan selama ini kalau belajar Islam kan cuma dengar-dengar saja, kajian. Sebagian malah maaf nggak datang ke masjid, dengarnya di rumah sama Ustadz YouTube.com. Ini lama-lama dia masuk surga, kita entah kapan. Itu yang terjadi. Nah, saya punya keinginan untuk mengembalikan umat-umat Nabi kembali kepada kitab-kitabnya para ulama, mengajar kitab ulama kembali. Dan alhamdulillah dalam perjalanan ketemu dengan orang-orang hebat yang mereka juga punya visi dan misi yang sama. Kita bangunlah sebuah yayasan namanya Amanah yang bergerak dalam dunia pendidikan dakwah, tetapi belajarnya baca kitab. Di antara kitab yang sudah tamat kita pelajari 2 minggu yang terakhir ini ada satu nama kitab Aqidatul Awam. Mungkin bapak-bapak ibu pernah dengar. Ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki Al-Misri, keturunan dari Rasulullah Al-Hasani. Kitab ini disyarah, penjelasannya ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang kita, orang Indonesia. Nama kitabnya Nurul Qalab, Cahaya Kegelapan. Itu kitab penjelasan untuk Aqidatul Awam. Sudah selesai kita pelajari. Di samping itu kita juga belajar kitab yang bernama Qat'ul Rih, yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini kitab penjelasan untuk tulisan yang ditulis oleh ulama abad ke-5 Hijriah yang bernama Abu Layth As-Samarqandi. Disebut Samarqand karena berasal dari Uzbekistan. Dulu orang-orang Uzbekistan itu hebat-hebat. Abu Layth As-Samarqandi, Imam Bukhari. Imam Bukhari orang Uzbekistan. Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari, hebat-hebat. Nah, sekarang kita sedang belajar. Salah satunya di dekat sini itu ada sebuah yayasan Rumah Hati namanya, lembaga pendidikan dakwah serta sosial yang bergerak di bidang itu, mengajarkan teman-teman yang ada di yayasan itu kitab fikih dasar Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Matanul Ghayah wa Taqrib. Matan Ghayah wa Taqrib. Orang pergi pesantren tahu nama kitab itu. Ini yang sedang kita galakkan Bapak Ibu. Kita kembali kepada khazanah keilmuan Islam. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, figur di dalam rumah tangga kaum muslimin hilang. Ketika figur tersebut hilang di keluarga kaum muslimin, yang masuk figur yang lain. Hollywood masuk, K-pop masuk, Mukerji nih masuk. Kenapa? Figur ulamanya hilang. Makanya lihat rumah tangga yang di dalamnya hidup K-pop, yang di dalamnya hidup Bollywood, yang di dalamnya hidup Hollywood, ulamanya pergi, kitab ulamanya pergi, semua pergi. Coba perhatikan saja. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini review keluarga masing-masing. Kira-kira di keluarga saya kuatan mana? Kuat Amitabh Bachchan atau kuat Imam Ghazali? Nah, itu hitung sendiri. Kalau kuat Amitabh Bachchan, udahlah, itu mau joget terus tiap hari. Maka kita harus kembalikan umat ini ke kitabnya para ulama. Itu khazanah ilmu Islam. Itulah yang membuat umat Islam unggul di abad pertengahan.
Dulu kita punya di Irak namanya Baitul Hikmah, penuh kitab-kitabnya, ditulis oleh para ulama, bukan hanya dalam disiplin ilmu agama, bahkan dalam disiplin ilmu umum. Bapak Ibu tahu siapa orang pertama yang membuat peta dunia? Itu namanya Al-Idrisi, orang Islam. Bapak Ibu tahu siapa yang pakai kapas pertama ketika melakukan pengobatan pada luka? Itu Az-Zahrawi, juga ulama Islam. Tempatnya di Andalusia. Kitabnya Az-Zahrawi dipakai di universitas-universitas Eropa selama 2 abad lamanya. 2 abad lamanya. Kalau bukan karena Islam, masih buta huruf orang Eropa sampai hari ini. Tapi kenapa kita mundur? Pertama, Baitul Hikmah dihancurkan pada saat penyerangan Mongol. Bahkan disebutkan dalam sejarah kitab-kitab tersebut yang terbakar ketika dibuang ke Sungai Efrat, air Sungai Efrat berubah jadi hitam. Kenapa berubah jadi hitam? Karena begitu banyaknya buku yang dibuang, yang dibakar, tintanya bercampur dengan air Sungai Efrat. Itu satu. Coba Bapak Ibu lihat, ada nggak negara Islam yang mayoritas masyarakatnya Muslim yang tidak dijajah? Coba pergi Indonesia dijajah. Kita paling banyak Portugis pernah ke sini, iya kan? Jepang pernah ke sini, Belanda pernah ke sini, Spanyol pernah ke sini, Malaysia sama, Pakistan itu dulu wilayah India. Negara-negara di Afrika yang Muslim, Mesir, Tunis, Aljazair, Maroko, kalau bukan Prancis yang jajah, ya Inggris. Kalau bukan Inggris, ya Italia. Ada negara Muslim yang tidak dijajah, mundurlah kemudian kita. Maka punya tanggung jawab besar generasi hari ini untuk mengembalikan umat ke abad pertengahan dalam makna dekat kembali dengan karya para ulama. Di Indonesia kan mayoritas mazhabnya Syafi'iyah. Jadi kita Syafi'iyah, Pak. Bapak Ibu tahu nggak kalau saya tanya siapa, sebut saja 2 orang dari murid Imam Asy-Syafi'i, kira-kira bisa tahu nggak? 2 orang saja murid dari Imam Asy-Syafi'i, kenal tidak? Tahu tidak? Lantas gimana mazhab Syafi'i itu nyampe ke Indonesia? Kalau muridnya Imam Syafi'i saja kita tidak tahu. Gimana caranya? Apa yang jadi masalah dengan kita hari ini? Ada sesuatu yang kita lupakan, bahwa khazanah keilmuan Islam itu kita singkirkan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam keluarga Muslim lebih banyak yang didengar orang lain, lebih banyak nama-nama lain yang terucap di dalam keluarga daripada nama-nama ulama kita. Coba bayangkan kalau ada suami istri malam hari itu berdiskusi tentang kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Subhanallah. Daripada capek musyawarah, diskusi, episode film Korea. Ya, itu yang terjadi hari ini, Pak. Bapak suka atau tidak suka, ibu suka atau tidak suka, itu kenyataan, itu fakta. Nah, kita punya tanggung jawab mengembalikan. Misalkan, saya ambil contoh misalkan, Bapak Ibu ingin belajar, katakanlah mazhab Syafi'i. Saya sarankan untuk mulai belajar mazhab Syafi'i, mulai dari kitab dasar. Di antara kitab dasar yang Bapak Ibu pelajari itu adalah kitab, salah satunya Safinatun Najah karangan Habib Salim Al-Yamani. Disebut Habib karena beliau min zurriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab yang lainnya bisa dipelajari kitab Matan Ghayah wa Taqrib karangan Abu Syuja'. Ustaz, kalau sudah tamat 2 kitab dasar ini, saya belajar apa lagi? Naik tingkat, belajar Fathul Qorib karangan Al-Imam Abul Qasim Al-Ghazzi. Kitab Fathul Qorib ini kitab syarahnya dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Tambah sudah 3. Ini mazhab Syafi'i, belum mazhab yang lain, belum Hanafi, belum Maliki, baru Syafi'i.
Ustaz sudah 3 kitab. Lantas kalau saya mau belajar lagi apa? Boleh lanjutkan ke Minhajul Talibin wa Umdatul Muttaqin karangan Imam An-Nawawi. Nah, Nawawi itu ada 2. Ada Imam An-Nawawi, itu namanya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, orang Damaskus, Suriah. Yang satu lagi An-Nawawi, satu lagi orang Indonesia, Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, disebut, kenapa disebut Al-Bantani? Karena berasal dari Banten. Nah, kalau orang Betawi Al-Batawi, orang Aceh apa? Al-Aksi. Kalau orang Padang Al-Fadani. Nah, Ustaz kalau orang Makassar Al-Makassari, Banjar Al-Banjari, orang Batak Al-Bataki. Begitu. Pokoknya ada II ya jauh-jauh itu kan ya. Ustaz saya ini orang pasar minggu, bagaimana caranya? Nah itu susah sedikit. Pasar minggu susah itu. Kalau Padang enak, ya. Pasar minggu kan mungkin saya baca Al-Fasar Al-Minjui, ya, lucu betul. Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau orang pasar minggu, tinggal ditanya, Bapak orang mana? Oh saya orang Sunda, Sundawi. Bapak Ibu orang mana? Orang Jawa, Al-Jawi. Begitu. Al-Bantani berarti orang Banten. Nah, kalau sudah selesai mau lanjut lagi, masih banyak kitab yang lain. Ada kitab Mahalli karangan Jalaluddin Al-Mahalli, ada kitab Qalyubi wa Umairah. Salah satu yang saya sukai, yang menjadi favorit saya adalah kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kitab Al-Majmu' ini kitab dalam masalah fikih yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Muhadzabnya Imam Asy-Syirazi. Itu salah satu kitab yang paling saya sukai, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di atasnya lagi ya Ustaz, kitab kitab ibu, ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Ustaz kalau sudah sampai ke Al-Um, nah jadi ulama besar kan dalam mazhab Syafi'i. Nah, duduk sini, saya duduk di situ. Sudah hebat. Apalagi mazhab Syafi'i ini, Bapak Ibu, keren. Punya kelebihan. Nah, saya contoh. Imam An-Nawawi itu punya banyak murid. Di antara murid beliau Imam Al-Humaydi, Imam Al-Buwaiti, Abu Thawr, Yahya Sulaiman bin Yahya Al-Mizni. Banyak. Ada lagi Imam Ahmad bin Hanbal, pembuat mazhab Hanbali. Nah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sangat ilmunya bersambung, Pak. Bersambung. Bukan hanya itu kelebihan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kelebihan lainnya dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitabnya itu juga saling berhubungan. Contoh, saya kasih satu contoh. Murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Mazni itu punya kitab Mukhtasar namanya. Dalam fikih mazhab Syafi'i. Kitab itu kemudian disyarah, diperjelas oleh Imamul Haramain Al-Juwayni, Mufti Syafi'i Mekah. Nama kitabnya Nihayatul Maqlabi fi Dirayatil Madhab. Itu nama kitabnya. Kitab Nihayatul Maqlabnya Imamul Haramain ini kemudian diringkas oleh murid beliau yang bernama Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu murid beliau. Diringkas kitab tersebut, diberi nama kitabnya dengan nama Al-Basit. Kitab Al-Basit ini oleh Imam Al-Ghazali diringkas lagi oleh beliau menjadi kitab Al-Wasit. Kitab Al-Wasit oleh Imam Al-Ghazali diringkas lagi menjadi kitab Al-Wajiz namanya. Kitab Al-Wajiznya Imam Al-Ghazali ini pada fase selanjutnya diringkas lagi oleh Imam Ar-Rafi'i. Ulama mazhab Syafi'i lainnya diberi nama kitabnya Al-Muharrar.
Al-Muharrar. Nah, kitab Al-Muharrarnya Imam Ar-Rafi'i ini diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi, diberi nama kitabnya Minhajul Talibin wa Umdatul Muttaqin. Yang tadi kitab Minhajul Talibinnya Imam Nawawi ini kemudian disyarah, diperjelas lagi siapa oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, diberi nama kitabnya Kanzur Raqibin. Ustaz, bagaimana cara menghafalnya? Sekolah lah. Tak mungkin cuma dulu di rumah bisa mengerti itu semua. Mesti harus sekolah. Ustaz, kenapa Ustaz cerita itu semua? Kenapa? Apa maksud Ustaz? Saya ingin menjelaskan kepada jemaah di sini betapa kayanya masalah keilmuan Islam. Itu tujuan saya. Dengan harapan ketika para jemaah di sini, ulama kami sangat luar biasa, lalu kembali mencari ilmu dengan kitabnya para ulama. Ketika itu terjadi, rumah tangga kaum muslimin tadi yang sudah dihantui oleh Bollywood, pergi Bollywoodnya masuk Imam Al-Ghazalinya, pergi Hollywoodnya masuk Jalaluddin As-Suyutinya, pergi K-popnya masuk Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Kalau bukan begitu, siapa yang tanggung jawab buat generasi ke depan? Bapak Ibu masih bisa menganggap bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita masih datang ke masjid ini, atau jangan-jangan dua generasi yang akan datang masjid ini sudah tidak ada. Kalaupun ada cuma bangunan, tapi kiri kanan tertutup pintunya, tak ada lagi orang masuk. Kenapa? Jauh dari agama. Kenapa? Dia cari figur yang lain. Saya alhamdulillah beberapa dengan teman-teman kita didik anak-anak muda. Jadi di anak-anak muda dalam 2 tahun belakangan ini banyak yang nggak bisa ngaji, Pak. Banyak yang nggak bisa ngaji. Bapaknya Muslim, emaknya Islam, anaknya nggak bisa ngaji. Kalau membayangkan, mengingat itu sakit, Pak, di hati kita. Sakit. Generasi Islam lahir dari keluarga Muslim, ayahnya Muslim, emaknya Muslim, nggak bisa baca Al-Quran. Sakit. Padahal Allah kan bilang dalam Al-Quran, ilmu ini kan semuanya kembali ke Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah engkau mentadabbur Al-Quran? Lihat kalimatnya, bukan suruh baca, bukan baca Al-Quran, bukan, tapi tadabbur. Apa itu tadabbur? Ia baca, ia hafal, ia mengerti artinya, ia mengerti tafsirnya dan tahu hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu tadabbur namanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka pasti di dalamnya ada kontradiksi yang banyak sekali. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain. Saya tadi jelaskan tentang surah Al-Qari'ah. Tadi saya jelaskan tafsir surah Al-Qari'ah terkait dengan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang berat timbangannya dia dapat kehidupan yang diridhoi, yang ringan timbangannya tempat kembalinya neraka hawiyah. Bapak Ibu tahu ketika disebut tempat kembali itu menggunakan kata fa ummuhu. Ummah dalam bahasa Arab itu artinya ibu, induk. Orang yang ringan timbangannya di hari kiamat, maka ibunya, induknya neraka hawiyah. Loh, apa maksud Allah ketika Allah memilih kalimat itu? Kok ummah yang disebut? Abun kayak sekali-sekali ayah gitu. Kenapa disebut ummah? Ternyata para ulama tafsir mengatakan begini, orang yang ringan timbangan ketika dia dikembalikan ke neraka hawiyah karena tidak ada tempat lain yang pantas untuk dia. Seperti anak kecil, kalau dia punya masalah, dia pasti akan datang ke ibunya. Ma, mana susuku? Ma, mana pakaianku? Ma, aku mau tidur. Anak kecil dicari ibunya, bukan cari bapaknya. Dicari emaknya. Dia mau minum, dia mau makan, dicari emaknya. Anak kecil. Seperti itulah hakikat yang Allah beri gambaran.
Adakah bahasa yang lebih indah dari itu? Kemudian yang kedua, antara kalimat Aisyah radhiyah dengan fa ummuhu hawiyah itu seimbang maknanya. Bagaimana seimbang? Kalimat Aisyah itu artinya kehidupan, radhiyah itu ridho. Tapi ingat, ridho di situ dalam bentuk subjek, bukan objek. Kalau objek yang diridhoi itu objek tuh. Kalau subjek meridhoi itu subjek. Kalimat radhiyah di situ bukan ke Allah. Karena harusnya kalimatnya fahuwa fi 'aisyatin mardiyah itu secara makna. Karena Allah manusia diridhoi oleh Allah. Tapi kenapa Allah menggunakan teksnya dalam bentuk isim fa'il? Siapa ridho yang ini maksud? Kita. Kenapa? Karena kehidupan di surga nggak ada orang yang komplain. Nggak ada nanti orang masuk surga komplain. Nah, apelnya nggak enak, nggak ada yang komplain Pak. Begitu masuk surga. Artinya apa? Kenapa semua ridho? Kenapa orang yang masuk surga ridho? Karena tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan surga. Nggak ada lagi. Itu yang paling tinggi. Satu. Ketika bicara neraka, ditutup kalimatnya narun hamiyah, api yang sangat panas. Panas betul apinya. Bagaimana panasnya? Dalam riwayat disebutkan, uqida 'alan nari al-fasanatin hatta marrat. Api neraka itu dipanaskan 1000 tahun lamanya, al-fasan 1000 tahun sampai dia menjadi merah. Thumma uqida 'alaiha al-fasanatin hatta biyadda. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi sampai dia putih warnanya. Thumma uqida 'alaiha al-fasanatin. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun hatta swaddat sampai hitam api neraka itu. Neraka itu sampai hitam. Fa innaha sawadul mudlimah. Dan hitamnya itu hitam pekat. Hitamnya hitam pekat. Apa yang Allah maksud? Api yang kita lihat itu api yang biasa kita pakai, itu api yang paling ringan panasnya. Biasanya warnanya orange kemerah-merahan. Nah, itu api yang paling ringan itu. Di atas api yang paling ringan itu api ibu-ibu, namanya api biru. Nah, ibu-ibu kalau pergi ke dapur masak, hidupkan kompor gas, nah itu keluar api biru. Itu lebih panas dari api merah. Di atas api biru itu ada api putih. Makanya api putih diletakkan oleh Rasulullah di urutan kedua, api putih. Api putih ini lebih panas. Api putih ini adanya biasanya di pabrik-pabrik pengolahan material baja. Dia tidak cukup hanya dipakai dengan api merah dan api biru, dia harus pakai api yang sudah putih warnanya. Artinya apa? Temperatur suhunya di atas 2000 derajat Celcius. Di matahari, kulit luar matahari itu warnanya merah. Itu paling dingin itu di kulit luar. Yang paling panas di intinya matahari. Warna panasnya di inti matahari itu warnanya putih. Tapi hadis Rasulullah mengatakan setelah dipanaskan 1000 tahun menjadi putih, dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Artinya apa? Api yang sangat panas itu pembakaran yang bisa merubah api tersebut berubah menjadi warna hitam. Saya belum tahu apakah ada api itu di dunia. Saya belum tahu. Kalau api putih sudah tahu. Kalau api hitam saya tidak tahu. Kalau warna hitam mungkin backgroundnya diganti, itu lain cerita. Ini hakikatnya memang keluar warna hitam, tidak ada. Itulah api yang terpanas. Dan api itu hanya ada di dalam neraka. Seimbang. Kenikmatannya yang paling tinggi, panas pembakarannya di neraka pun yang paling tinggi. Dua-dua Allah bicarakan dengan seimbang pada surat Al-Qari'ah. Yang baik seimbang. Seakan Allah bilang, tinggal pilih saja. Mau pilih nikmat yang paling nikmat, yang tidak ada lagi nikmat di atas nikmat tersebut, atau pilih yang paling panas, yang tidak ada lagi panas di atas panas tersebut. Pilih, silakan pilih. Itu kata Allah. Kita disuruh ini. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang pengen silakan beriman, yang enggak pengen silakan kufur. Begitu. Nah, kaum
muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situlah kenapa kita butuh kembali kepada khazanah keilmuan Islam. Nah, seperti malam ini malam nisfu Sya'ban ini, salahkah kita berkumpul berdoa atau tidak? Kan timbul pertanyaan itu. Karena kita sering mendengar juga ada yang mengatakan tidak boleh kumpul di malam nisfu Sya'ban. Salah atau tidak? Maka cara menghukumnya, kita kembali ke kitabnya para ulama. Sesuai dengan prolog saya di awal tadi, kita kembali ke kitabnya para ulama. Nah, ini saya ada satu kitab, ini saya bacakan sedikit supaya jamaah di sini terbuka wawasannya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah Muhammad As-Sadiq Al-Ghimari. Beliau orang Maroko, ulama Azhar, bergelar muhaddits, al-faqih, al-mufassir. Disebut al-muhaddits karena beliau ahli hadis. Disebut al-faqih karena beliau ahli fikih. Disebut dengan al-mufassir karena beliau ahli tafsir. Lengkap. Ini lengkap. Muridnya yang masih ada saat ini mantan mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Nah, itu murid beliau. Salah satu murid ini, Syekh Ali Jum'ah, teman dari Habib Umar bin Hafid yang dari Yaman, guru dari Habib Ali Al-Jufri. Nah, Syekh Sadiq Abdullah As-Sadiq Al-Ghimari ini menulis satu buku, satu kitab, buku tipis, 40 halaman lebih kurang kitabnya. Bisa disebut bukan kitab, tapi risalah. Bisa disebut dengan risalah. Beliau beri nama Husnul Bayan fi Lailati Nisfi Sya'ban, penjelasan yang indah untuk kelebihan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Beliau menukilkan riwayat-riwayat hadis di situ, pendapat para ulama, kemudian memberi hukum. Apakah malam nisfu Sya'ban ini ada keterangannya di hadis Nabi atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, apakah nisfu Sya'ban kumpul di Jumat berjamaah ini pernah dilakukan oleh ulama salafus saleh atau tidak? Dijelaskan dalam buku itu. Dijelaskan. Tadi di awal saya katakan ada hadis Ibnu Hibban. Hadis Ibnu Hibban ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari dua jalur. Ada jalur Abu Sa'id Al-Khudri, ada jalur Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Hanya saja sanad pada hadis Mu'az bin Jabal itu lebih kuat daripada yang ada pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Akan tetapi keduanya saling membantu, saling menguatkan karena maknanya sama, redaksinya mirip. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif jika berdiri sendiri. Kenapa? Pada hadis Mu'adz bin Jabal ada seorang perawi namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu siapa? Lahiyah. Yang terkait dengan hadis ini Sya'ban. Ibnu Lahiyah ini dianggap layyin, perawi yang layyin. Bagi yang belajar ilmu hadis tahu bahwa layyin itu perawi hadis yang tingkatan kelemahannya ringan sekali. Lemahnya ringan sekali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara mursal dari Katsir bin Abi Murrah. Beliau mengatakan qala Rasulullah, padahal tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi karena mesti melalui jalur sahabat, karena cuma sahabat yang ketemu Nabi. Tabi'in ketemunya dengan sahabat, tak mungkin tabi'in mursal. Tetapi kemursalan yang ada pada riwayat Ahmad terselesaikan pada riwayat Muhibban dan At-Tirmidzi dengan ada sebab Mu'adz bin Jabal, bahwa Katsir bin Abi Murrah ketika mendengar ke Nabi itu tidak langsung, karena tidak mungkin, tapi mendengarnya melalui Mu'adz bin Jabal. Begitu sangatnya.
Maka hadis-hadis ini oleh para ulama hadis disebutkan, ada yang menyebutkan sahih, ada juga yang menyebutkannya hasan. Sudah dua, ada yang menyebutkan hadis sahih, ada yang menyebutkannya hasan, dua. Kalau mau mengambil tingkat terbawah dengan mengatakan hadis ini lemah, maka hadis lemah, apalagi ia ringan sekali karena perawinya layyinul hadis, lemahnya ringan sekali, maka dalam mazhab ulama hadis, jumhur ulama hadis bersepakat dalam bab ini bahwa hadis dhaif boleh diamalkan di dalam bab fadhail a'mal, yang tidak boleh pada bab akidah dan tidak boleh pada bab halal haram. Dalam bab fadhail a'mal boleh. Saya tanya, kumpul kita berdoa malam ini fadilah amal atau bukan? Fadilah amal atau bukan? Masih ragu, saya ulangi lagi. Kumpul kita malam ini berdoa kepada Allah tadi yang ibu bapak lakukan habis maghrib, fadilah amal atau bukan? Boleh tidak? Clear. Itu dalilnya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, Ustaz, di kalangan para ulama salafus saleh, kalau bapak ibu dengar kata salafus saleh itu merujuk ketiga abad pertama. Ketiga abad pertama. Mana dalilnya? Khairul quruni qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, kata Nabi. Berarti ini masa beliau dengan sahabatnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, Nabi dan sahabat. Berarti ini tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga orang yang mengikuti tabi'in disebut dengan tabi'ut tabi'in. Sahabat Nabi banyak, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, para istri Nabi, menantu Nabi, itu sahabat, orang yang ketemu dengan Nabi. Di bawahnya ada tabi'in. Tabi'in ini banyak. Ada Sa'id bin Al-Musayyab, ada Sa'id bin Jubair, ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ada Nafi' Maula Ibnu Umar, itu tabi'in. Di bawahnya nanti ada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini siapa? Banyak. Ini zaman keemasan. Disinilah banyak lahir mazhab. Mazhab itu pendapat pemikiran dalam masalah hukum. Di Kufah, Irak ada Imam Hanafi namanya. Di Baghdad, Irak ada Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Di Makkah itu ada Sufyan bin Uyainah. Ini berdekatan waktu ini. Di Madinah ulama terkenal Imam Darul Hijrah, Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, Malik bin Anas. Di wilayah Syam itu kalau saya sebut Syam, kalau sekarang itu 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nah, itu Syam. Yang sekarang sudah terpecah menjadi 4 negara. Di wilayah Syam ada Imam Al-Auza'i, itu dekat-dekat. Di Mesir ada Imam Al-Layth bin Sa'ad, Imam Al-Laythi. Di samping itu ada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya 2 tempat, makanya ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Qaulul qadimnya di Irak, qaulul jadidnya di Mesir. Itu Imam Syafi'i. Semua nama-nama yang saya sebut tadi itu punya mazhab masing-masing. Ada satu lagi, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu juga mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Ulama besar pada masa itu. Hanya saja yang sampai ke kita cuma 4. Ibu cuma 4 yang nyampe ke kita. Yang lain kemana? Sudah banyak hilang, nggak sampai lagi ke kita. Yang sampai cuma 4 yang sempurna: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Hanafi, Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah. Maliki, Malik bin Anas. Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Hanya cuma 4 sini yang sampai ke kita. Yang lain tinggal kecil-kecil, bagian kecil-kecilnya saja. Di antara bagian kecilnya disebutkan Imam Al-Auza'i yang ada
di Syam setiap malam pertengahan nisfu Sya'ban seperti ini mengumpulkan massa ke masjid berdoa di masjid. Itu Imam Ghazali. Termasuk dari kalangan tabi'in, salafus saleh. Imam siapa tadi? Al-Auza'i, Imam Ahlul Syam. Kenapa di Syam seperti itu? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah As-Sadiq Al-Ghimari terkait dengan hari ini. Saya bacakan sedikit biar Bapak terbuka pemikirannya. Ikhtalafa ulama'i ahli Syam. Berbeda pendapat ulama-ulama ahli Syam, penduduk Syam. Fi sifati ihya'iha, pada sifat menghidupkan malam pertengahan nisfu Sya'ban. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang berkata yustahabbu ihya'uha fil masajid, disunnahkan, disukai menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid. Di mana? Di masjid. Bagaimana caranya? Jama'atan, secara berjamaah. Wahada, dan ini merupakan ra'yu Khalid bin Ma'dan, salah seorang ulama salaf juga, salafus saleh, pendapat Imam Khalid bin Ma'dan dari kalangan ahli Syam. Makanya Imam Al-Auza'i sama dengan beliau dalam bab ini. Jadi adakah orang yang berkumpul di masjid malam nisfu Sya'ban di kalangan salafus saleh? Ada tidak? Kita bukan orang pertama di Indonesia yang kumpul di masjid berdoa di malam nisfu Sya'ban. Bukan orang pertama. Yang kita harapkan bukan orang yang terakhir. Kenapa? Jauh sebelum kita di kalangan salafus saleh sudah ada yang berkumpul di masjid berdoa secara jamaah. Khalid bin Ma'dan sudah. Bahkan ini pendapat ulama terkenal yang bernama Ishaq bin Rahawayh. Bahkan beliau berkata, kumpul di masjid malam nisfu Sya'ban laisa bibid'atin, bukan bid'ah. Ulama salafus saleh. Ini bukan ulama khalaf, ulama salafus saleh yang dari 3 abad pertama. Dari sinilah kemudian kita paham Bapak Ibu semuanya bahwa kenapa budaya di Indonesia berkumpul di setiap malam nisfu Sya'ban, orang berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyak salat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Ustaz, malamnya sampai batasnya sampai kapan Ustaz? Sampai jam 12 malam kan? Tidak, itu malam ala barat. Malam ala barat itu kan jam 12 malam. Begitu sudah lewat 1 detik masuk hari baru. Malam nisfu Sya'ban di dalam kaidah keislaman, malam itu dimulai dari waktu maghrib berakhir ketika azan subuh. Jadi ini masih panjang nih. Sampai sholat subuh. Makanya ini tausiahnya sampai subuh. Biar genap ini sisa pun gitu. Kalau pulang tidur nih. Mau genap ini bisa. Tapi saya tadi ada titipan, 45 menit. Wah, saya bikin 4 jam setengah. Baik, walaupun sedikit yang penting berkah. Itu yang paling penting. Itu yang dicari ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, terkait dengan bab masalah ini, nisfu Sya'ban tadi dalam hadis apa? Ibnu Hibban disebutkan bahwa Allah ketika turun ila samai dunia, ke langit yang pertama, Allah ampuni makhluknya kecuali 2 golongan. Yang pertama, Allah tidak ampuni musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang kedua tidak Islam. Yang kedua, Allah tidak ampuni dosa orang yang bertengkar, al-musyahin. Jika Bapak Ibu di tempat ini, di masjid ini masih ada yang marah-marahan, keluar dari masjid, atau kalau bisa di dalam masjid langsung salam-salaman peluk-pelukan malam ini. Stop pertengkaran. Kenapa? Sampai pagi nggak dapat ampunan Allah malam ini. Stop. Anak kalau punya salah dengan ayah malam ini cepat-cepat minta maaf, biar runtuh itu dosa.
Karena itu jalan pengampunan Allah di malam ini. Suami marah sama istri nih malamnya, usah tunggu lebaran, kelamaan nunggu lebaran, langsung malam ini. Istri sama suami juga malam ini selesaikan. Bagaimana saatnya secara adat dan kekeluargaan lah, mana saya tahu. Macam-macam kan orang keluarga, macam-macam adatnya juga, budayanya macam-macam. Ya, tetapi tetap dalam koridor syariat, tidak boleh ada yang dilanggar. Begitu. Nih saatnya keluarga muslim romantis kembali malam ini. Aja romantis. Saya kalau bicara romantis ini sering ingat hadis-hadis Rasulullah tentang keluarga Nabi. Sering saya ingat tentang hadis-hadis keluarga Nabi. Saya ingat itu dalam Musnad Imam Ahmad. Suatu hari Rasulullah itu berjalan dalam perjalanan bersama istrinya Safiyah binti Huyai. Dalam perjalanan. Di dalam perjalanan Rasulullah melihat ke arah Safiyah. Safiyah saat itu nangis. Istri Nabi nangis. Apa kata Safiyah kepada Nabi? Wahai Rasulullah, engkau bawa aku di atas onta yang jalannya sangat lambat. Engkau bawa aku di atas onta yang jalannya sangat lambat. Tapi nangis ngomongnya. Karena Rasulullah itu kalau bawa istri digilir. Karena istri Nabi kan lebih dari satu, digilir supaya adil. Kebetulan itu jatahnya Safiyah. Kalau bahasa kita, kalau kita di posisi Safiyah, kira-kira bagaimana kita ngomong dengan suami juga? Mas, giliran gua ban mobilnya jadi bulat, yang tadinya bulat jadi bundar, yang sekarang yang tadinya bulat jadi persegi panjang. Kalau kita kan begitu ngomong ke suami. Tidak dengan Safiyah. Ya Rasulullah, engkau bawa aku di atas onta yang lamban jalannya, tapi sambil menangis. Perempuan kalau ngomong begitu sambil menangis itu tandanya minta perhatian. Ustaz kok tahu? Ya tahu lah. Apa yang dilakukan Nabi kita? Nabi kita lakukan apa? Datang Nabi kita ke Safiyah, air mata Safiyah yang tadi keluar disapu oleh Nabi. Romantis betul Nabi kita ini. Makanya cepat tinggalin Korea. Romantis Korea. Sakit hati kita nontonnya. Punya Nabi kita pakai romantis, disapu oleh Nabi. Subhanallah. Luar biasa ya. Kalau di dalam Sahih Bukhari ada juga cerita dengan Safiyah. Orang dulu kan naiknya onta, oke, benar kan? Nah dulu kalau zaman kita ini kan sekarang Alfa Romeo. Dulu onta Romeo namanya. Enggak ada Alfa Romeo dulu, onta Romeo. Jadi begitu Safiyah mau naik ke atas onta, Rasulullah agak dulu jongkok, lalu beliau angkat lututnya, begini kira-kira, ya, bagaimana ya? Ya begini ya lututnya. Tujuannya apa? Biar pahanya tegak, supaya Sayyidah Safiyah bisa menaikkan kakinya di atas paha Rasulullah, lalu kemudian naik ke atas onta. Ini paha Nabi loh. Subhanallah. Nah, makanya sekarang yang repot-repot romantis lagi malam ini. Ustaz, saya ini sudah tua, umur 70 tahun, baca masalah muda. Lah, Nabi kita umur 63 tahun mau meninggal dunia di akhir hidupnya, tidurnya di mana? Di atas pangkuan Sayyidah Aisyah. Oh, subhanallah, sesuai. Di atas pangkuan Sayyidah Aisyah. Jadi usia tidak membatasi romantisme suami dan istri. Nah di sini nanti kalau ada yang pergi pakai mobil, tadi saya masuk banyak mobil di luar. Kalau pergi suami istrinya, suami bukan pintu, bukakan pintu mobilnya kepada istri. Dek, sayangku, silakan duduk. Istri habis digituin jangan diam. Terima kasih pangeran hatiku. Gitu. Romantis gitu ya. Nabi kita aja romantis. Inilah yang menghancurkan sekat-sekat di dalam hati, yang dendam menjadi runtuh, yang benci menjadi hilang, timbul cinta, timbul kasih sayang. Kalau malam ini cinta kembali, kalau malam ini kasih sayang terwujud, itu jalan ampunan Allah turun pada malam ini ke kita. Astagfirullah, kita 100 kali
Kalau bab itu belum selesai, nggak dapat. Selesaikan dulu bab itu. Kalau bab itu selesai, insya Allah malam ini ampunan Allah sampai subuh insya Allah turun. Malam ini, Ustaz, nggak apa-apa kami seperti itu. Ya nggak apa-apa. Romantisme dengan orang yang dihalalkan oleh Allah, apa salahnya? Silakan. Yang nggak boleh romantis itu sama suami atau istri tetangga, itu nggak boleh. Kalau istri sendiri, suami sendiri, kenapa tidak? Silakan lanjutkan. Yang sudah mulai lanjutkan. Pertahankan. Ini syarat. Termasuk dalam bab ini saudara dengan saudara, famili dengan famili, kerabat dengan kerabat, orang yang hidup di satu tempat, di komplek tertentu. Bapak ibu tinggal di komplek. Kalau ada dendam, ada marah, ada benci, selesaikan malam ini, jangan tunggu besok. Karena rahmatnya turun, maghfirah Allah turun sekarang. Imam Asy-Syafi'i, nama kitabnya Al-Um, mengatakan, kata beliau, wa balaghana anna ad-du'a yustajabu fi 5 layali. Sampai berita kepada kami bahwa doa itu dikabulkan pada 5 malam. Berapa malam? 5. Ingat baik-baik. 5. Lailatul Aid, 2 malam hari raya. Yang pertama dan yang kedua. Malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul, itu kalau doa dikabulkan doanya, kata Imam Syafi'i. Makanya bapak-bapak, khususnya ibu nih, malam Idul Fitri, malam Idul Adha jangan cuma bikin kue, lupa berzikir, lupa istighfar. Padahal itu malam makbulnya doa. 2. Ketiga, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Ini malam Jumat kan? Malam Jumat kan? Subhanallah. 4. Awwalu lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Sudah lewat. Makanya ada doa diajarkan Nabi, Allahumma arhamna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu diucapkan tuh pada saat malam pertama bulan Rajab. Sudah lewat. 4. Terakhir Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam ini kumpul dari 5 tadi yang kata Imam Asy-Syafi'i, kumpul 2. Malam Jumat, malam pertengahan nisfu Sya'ban. 2 kumpul malam ini. Ini malam ini. Oke, jangan tidur malam ini. Ini juga selesai, insya Allah. Masih lama kita nih kok. Masih lama ini. Saya ada sekitar berapa jam lagi nih, nunggu subuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau ini terjadi, insya Allah barokahnya tuh turun. Saya ulangi sedikit. 1, Bapak Ibu semuanya, kembalikan keluarga Islam mempunyai figur para ulama. Caranya bagaimana mewujudkan? Dekatkan umat ini dengan kitab-kitab karangan mereka, karena kitab karangan mereka adalah khazanah keilmuan. 1. Kedua, dengan mewujudkan poin nomor 1, kita akan mengusir dari rumah-rumah keluarga muslim figur-figur non-islami yang gak ada urusan campurnya dengan urusan keagamaan kita. Terusir dari keluarga Islam. 2. Yang ketiga, berkaitan dengan nisfu Sya'ban, memahaminya juga harus kembali kepada persepsi sebagaimana keilmuan yang telah disampaikan oleh para ulama kita, baik menggunakan ilmu hadis maupun istinbatul ahkam dari sisi ilmu fikih. 3. 4. Pelaksanaan ibadah di malam pertengahan nisfu Sya'ban ini bukanlah perbuatan yang baru. Perbuatan ini sudah dilakukan jauh pada masa salafus saleh, dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan, oleh Imam Al-Auza'i, oleh Imam Ishaq bin Rahawayh. Mereka mengajak
berkumpul di masjid, berzikir, berdoa secara jamaah. Sudah berapa tadi? 4. Yang kelima, karena malam Lailatul Nisfu Sya'ban ini malam ampunan, turunnya ampunan Allah, maka salah satu jalan supaya kita bisa mendapat ampunan Allah, sekat-sekat kebencian, permusuhan, akar-akar iri dan dengki, bunuh malam ini. Tak ada tempat untuk hal-hal seperti itu ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena itulah yang menghalangi ampunan Allah turun pada malam ini. Terakhir, ini yang paling penting, jadikan malam pertengahan nisfu Sya'ban sebagai persiapan penting menyambut Ramadan. Kalau malam Sya'ban saja kita sudah melatih diri, ringan insya Allah ketika kita berada di bulan Ramadan. Orang Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi Sya'ban momen training latihan. Kalau gagal di Sya'ban, kemungkinan besar gagal di Ramadan. Kenapa? Karena belum disiapkan. Karena belum disiapkan. Begitu. Maka jadikan nisfu Sya'ban khususnya dan bulan Sya'ban ini keseluruhannya pada umumnya sebagai bulan pelatihan agar kita siap menyongsong bulan Ramadan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak banyak yang bisa saya bagi. Akan tetapi saya berharap yang sedikit yang bisa saya sampaikan ini selalu bisa menghadirkan keberkahan, rahmat dari Allah. Allah catat ini sebagai kebaikan yang akan saya bawa pulang nanti ke rumah saya di akhirat kelak, di kuburan saya, tempat di mana saya tidur tak ada yang menemani kecuali amal soleh. Dan tentunya di samping itu saya berharap yang sedikit ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu semuanya, penyemangat. Beginilah seharusnya. Saya tidak berharap yang lebih banyak dari itu. Siapalah saya kalau berharap terlalu banyak? Siapalah saya dibandingkan dengan para ulama yang alim, para kiai, para habaib, para ustadz-ustadz yang lain yang alim. Tetapi berharap sedikit tapi indah di mata Allah jauh lebih pantas untuk diperjuangkan. Pada akhirnya Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf kalau ada salah dari kalimat yang saya ucapkan, dari tingkah laku yang ada pada saya barangkali menyinggung perasaan hati Bapak Ibu semuanya. Karena ini bulan Sya'ban, maka Bapak Ibu saya memaafkannya. Ragu kayaknya. Ini saya susah mengakhirinya ini. Saya ulang sekali lagi. Apakah Bapak Ibu memaafkannya? Ini jawab gak enak, bukan apa jawab suruh saya cepat pulang. Insya Allah saya yakin betul Bapak Ibu ikhlas, yakin betul dari cara suaranya macam tentara ya. Siap, oke. Bapak Ibu semuanya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Tadi ada amanah baca doa. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya akan pimpin baca doa. Tolong semua yang hadir mengaminkannya. Untuk ibu-ibu yang perempuan cukup aminkan suaranya itu hanya cukup untuk didengarkan sendiri saja. Sedangkan bapak-bapak tidak apa-apa, membesarkan amin. Baik, kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا غافر الزلات. اللهم ارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا فإنك أنت خير العافين. وأصلح دنيانا وآخرتنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. عفوك يا حليم عفوك، عفوك يا رحمن عفوك، عفوك يا رحيم عفوك في الدنيا عفوك وفي القبور عفوك وبعد المحشر وبعد الحشر عفوك وعند الحساب عفوك وعند الميزان عفوك وعند ممر الصراط عفوك. عفوك يا حليم عفوك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sampai di sini sudah pertemuan kita. Sedikit pesan sebelum saya akhiri, waktu malam nisfu Sya'ban masih panjang sampai subuh. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah mau lanjut zikir, doa, baca Al-Quran atau mau melaksanakan sholat sunnah, bagus ya sebelum datangnya waktu fajar. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان